Berlatar belakang zaman kerajaan dinasti Han dan disutradarai oleh Danny Lee serta dibintangi aktor laga Mandarin yang kocak dan sudah tak asing lagi. Siapa dia? Ya, tentu saja dia adalah tokoh Jackie Chan yang berperan sebagai pasukan pelindung bernama Huo An. Film ini berjudul Dragon Blade, dan bagaimana peran mereka dalam film kali ini? Kita simak saja selengkapnya. Yuk. Di masa 48 sebelum Masehi, di dataran Cina, tepatnya daerah pegunungan Yanmen, dilalui sebuah jalur perdagangan yang terkenal dengan nama Jalur Sutra. Nama Jalur Sutra pertama kali digunakan oleh geografer asal Jerman bernama Ferdinand von Richthofen pada awal abad ke-19 karena banyak komoditi sutra yang berasal dari negara Cina. Jalur tersebut sangat rawan dan sering terjadi pertikaian antara 36 suku bangsa yang mendiami sekitar jalur itu, diantaranya suku Uighur, Han, Hun, Uzbek, Mongol, Kajak, Tasik, Rusia, Tartar, dan masih banyak yang lainnya. Silahkan browsing saja sampai kalian menemukan ke-36 suku tersebut. Nah, sekarang di sini terlihat 9 pendekar berkuda yang tergabung dalam pasukan pelindung Jalur Sutra divisi barat yang dipimpin oleh Huo An menuju suatu tempat. Terlihat dua suku bangsa sedang berhadapan dan bertarung. Pasukan pelindung mengidentifikasi dua suku bangsa itu, yaitu bangsa India yang berbaju putih dipimpin Syekh Ali dan bangsa Hun yang dipimpin oleh Tache. Bangsa Hun yang tinggal di daerah selatan mencoba menguasai Jalur Sutra barat dengan membegal makanan karena di wilayahnya sedang dilanda kekeringan. Bangsa India berbaju putih meminta kembali hasil panen dan dagangannya yang telah dirampas. Namun bangsa Hun tidak memperdulikannya, sehingga terjadi perselisihan dan bangsa Hun menganggap siapa yang kuat dia yang dapat, sesuai hukum yang ada di Jalur Sutra pada saat itu. Bangsa India yang terlihat sedikit kewalahan, namun tidak begitu saja menyerah. Pada saat yang tepat, Huo An datang melerai pertempuran itu serta berkata bahwa dia dan pasukannya adalah pelindung Jalur Sutra, bertugas menciptakan perdamaian dengan slogan lawan menjadi kawan. Tapi pendekar wanita dari bangsa Hun yang bernama Wulan tidak menerimanya, malah mengajak duel. Huo An yang sedikit canggung pun meladeninya dengan hanya menghindar tanpa menyerang. Di suatu kesempatan cadar Wulan terbuka tanpa disengaja. Itu membuat malu dirinya dan mengakui kekalahannya. Huo An pun akhirnya dapat mengatasi perselisihan dua suku bangsa itu dengan cara diplomatik, adil, dan bijaksana. Dan pasukan pelindung pun pulang ke kampung halamannya dengan menertawakan Huo An yang dikasih makan malam gratis oleh Wulan, tapi tak menyantapnya sama sekali karena dia teringat pada seseorang yang menunggunya di rumah. Dan film pun baru saja dimulai. Jreng jreng. Di tempat lain, di sebuah perkampungan, terlihat seorang ibu guru cantik sedang mengajar anak-anak. Huo An pun tiba di tempat itu. Ternyata ibu guru itu adalah istrinya yang dirindukannya. Pantas saja Huo An tidak menyantap makan malam yang disediakan Wulan. Ternyata makan malam yang disediakan istrinya lebih yahud. Setelah melepas rindu yang menggebu, malam harinya istri Huo An mengabarkan dana belanja sudah menipis. Oh my god. Tapi saat ini Huo An tidak bisa memberinya karena upah bulanan sebagai pasukan pelindung telah diberikan kepada keluarga temannya yang terluka. Betapa dermawannya dia. Istrinya pun paham pengorbanan suaminya demi menyatukan semua ras yang ada di Jalur Sutra. Demikian pula ia yang mengajarkan kepada anak-anak didiknya yang berasal dari berbagai ras tentang perdamaian. Perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Saat asik bercengkrama dan bercandaria, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Ternyata Yingpo, seorang anggota pasukan kerajaan, mengabarkan ada sesuatu yang terjadi. Di perbatasan ditemukan 4 peti berisi koin emas yang dokumennya tertanda pasukan pelindung.
Mendengar hal tersebut, Huan segera menuju tempat kejadian. Teman-temannya sudah diborgol. Huan yang tidak bisa membela diri karena bukti sudah mengarah ke pasukannya. Akhirnya dengan keputusan dari kepala prefektur alias kepala wilayah administrasi setingkat provinsi yang membawahinya, Huan dan pasukannya dihukum untuk membangun kota yang telah hancur bernama Wild Goose Gate alias gerbang angsa liar. Huan dan pasukannya tidak pernah melakukan perbuatan penyelundupan emas itu. Mereka merasa ada yang tidak beres, ada yang mengkhianati dan menjadikan mereka sebagai kambing hitam, tapi tidak tahu siapa yang melakukan itu. Esok harinya tibalah mereka di gerbang Wild Goose. Di dalam gerbang, pembangunan sedang dilaksanakan. Huan dan teman-temannya menghadap patung Jenderal Wu, dan teringat jenderal itu yang menyelamatkan mereka waktu kecil dari pembantaian di masa lalu akibat perang antar suku bangsa. Tak berselang lama terjadi kecelakaan kerja di tempat itu dan menimbulkan keributan antara 36 suku bangsa yang merupakan tawanan dan bekerja di sana karena tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan. Masing-masing suku bangsa merasa dirinya yang paling hebat. Keributan pun mereda setelah mandor bangunan menerjunkan pasukannya dan memanggil pasukan pelindung jalur sutra ke hadapannya. Mandor yang mengaku komandan di tempat itu menantang Huan untuk berduel. Padahal hatinya maciut, tapi Huan tidak memperdulikannya dan mulai bekerja membangun gerbang. Beberapa hari kemudian datang pasukan berkuda yang ternyata pasukan Romawi sampai ke depan gerbang Wild Goose. Pasukan yang dipimpin Jenderal Lucius berjumlah 800 orang dan 3.000 anak panah terlihat kelelahan dan kehausan setelah menempuh perjalanan yang jauh. Dalam kereta kuda pasukan Romawi itu ternyata ada seorang anak lelaki yang terbaring dan terlihat sedang sakit dan menyuruh Jenderal Lucius untuk segera menaklukkan kota yang ada di depannya. Melihat ada pasukan penyusup, si mandor segera menyiapkan pasukan untuk melawannya karena menganggap itu adalah musuh. Ketika pasukan Romawi bergerak, Huan memperingatkan jangan dulu melepaskan anak panah, tapi si mandor mengabaikannya. Pasukan Romawi pun berbalik kembali ke tempatnya dan si mandor merasa mereka ketakutan sehingga membuka pintu gerbang dan berniat mengejarnya. Huan memperingatkan bahwa itu adalah hal yang diinginkan pasukan musuh, tapi sekali lagi si mandor mengabaikannya. Dasar mandor. Si mandor dan pasukannya akhirnya terjebak dan menjadi tawanan pasukan Romawi. Akibat tak ada lagi komandan di gerbang itu, Huan langsung mengambil alih komando karena pasukan Romawi bersiap menyerbu benteng. Dengan taktik menabuh genderang perang dan mengibarkan bendera seolah banyak pasukan di dalam benteng, pasukan Romawi pun menghentikan lajunya. Huan bersama 8 temannya keluar dari benteng untuk bernegosiasi dengan Jenderal Lucius. Hebatnya, tanpa les privat, Huan menguasai bahasa Romawi sehingga bisa berinteraksi dengan Jenderal Lucius. Huan meminta tawanan dilepaskan dan pasukan Romawi boleh meninggalkan tempat itu. Namun negosiasi itu tak berhasil.
terjadi pertarungan antara keduanya. Di tengah pertarungan, satu persatu anggota pasukan Romawi jatuh dan pingsan akibat kelelahan dan kehausan. Tak lama terlihat badai pasir mendekat dari arah belakang pasukan Romawi. Anak lelaki dalam kereta kuda dibopong. What? Stop! Listen. Coming. Drop your weapon. Huoan dengan rasa belas kasihan menawarkan gencatan senjata demi kebaikan bersama. Karena kalau badai pasir tiba, mereka akan terkubur semua di sana.